Situasi di Ukraina semakin panas belakangan ini, apalagi usai Amerika dan NATO bergerak membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia. Usai gedung senjata asing Ukraina dihancurkan Rusia baru-baru ini, baik Amerika maupun NATO berespon cepat dengan kebijakan mereka. Terbaru, Amerika NATO tetap mengirimkan senjata berat ke Ukraina. Mereka tak peduli ultimatum Rusia soal Perang Dunia Ketiga. Bahkan ancaman terjadinya perang nuklir sebagai buntut pertikaian antara Rusia versus Ukraina juga terus membayang-bayangi. Amerika Serikat dan sekutunya menjanjikan paket senjata baru yang lebih berat untuk Ukraina dalam pertemuan hari Selasa 26 April di Pangkalan Udara Ramstein, Jerman, dan menepis ancaman dari Moskow bahwa dukungan dan senjata untuk Kiev dapat menyebabkan perang nuklir seperti laporan Straits Times. Para pejabat Amerika Serikat juga mengubah penekanan mereka minggu ini dari berbicara tentang membantu Ukraina, mempertahankan diri menjadi pembicaraan yang lebih berani tentang kemenangan Ukraina yang akan melebahkan kemampuan Rusia untuk mengancam tetangganya. Sementara itu, orang kuat Rusia, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia mengatakan, kebijakan pemerintah Barat dan Ukraina mengarah pada pecahnya Ukraina dan juga menuduh Washington berusaha menanamkan kebencian di Ukraina terhadap segala sesuatu yang berbau Rusia. Sekutu NATO akhir-akhir ini juga menyetujui pengiriman senjata senilai ratusan juta dolar, termasuk artileri dan juga pesawat tak berawak yang tak diberikan pada pengiriman fase awal perang, dan ingin sekutu melakukan hal yang sama. Negara-negara dari seluruh dunia bersatu dalam tekad kami untuk mendukung Ukraina dalam perjuangannya melawan agresi kekaisaran Rusia. Demikian kata Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyambut para penjabat dari lebih dari 40 negara ke Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, markas besar kekuatan udara AS di Eropa. Ukraina jelas yakin bisa menang, begitu juga semua orang di sini. Dalam pergeseran penting, Jerman, di mana pemerintah berada di bawah tekanan setelah menolak permintaan Ukraina untuk senjata berat, mengumumkan sekarang akan mengirim tank ringan Gepard dengan senjata anti pesawat. Di mana kepentingan nyata dari keputusan ini tidak terletak pada perbedaan yang mungkin dibuat Gepard di medan perang, tetapi pada sinyal yang dikirimkan, kata Dr. Marcel Dirsus, rekan non-residen di Institut Kebijakan Keamanan Universitas Kiel. Pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim menilai Rusia akan sangat bergantung pada serangan artileri untuk menggempur posisi Ukraina sambil mengerahkan pasukan darat dari beberapa arah untuk mencoba menghajar habis sebagian besar militer Ukraina. Tetapi Washington juga memperkirakan banyak unit Rusia yang terkuras dengan beberapa unit beroperasi dengan kehilangan personel sebanyak 30%, tingkat yang dianggap militer AS terlalu tinggi untuk terus bertempur tanpa batas. Pejabat AS juga mengutip anekdot seperti tank Rusia dengan pengemudi tunggal dan tanpa awak, dan juga peralatan di bawah standar yang rentan terhadap kerusakan atau ketinggalan zaman. Dalam eskalasi retorika Rusia yang mencolok, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov ditanya di TV pemerintah pada Senin malam 25 April tentang prospek Perang Dunia Ketiga dan apakah situasi saat ini dapat dibandingkan dengan krisis rudal Kuba 1962 yang hampir menyebabkan perang nuklir. Bahayanya serius, nyata, dan kita tidak boleh meremehkannya, kata Lavrov. NATO pada dasarnya terlibat dalam perang dengan Rusia melalui proksi dan juga mempersenjatai proksi itu. Juru bicara Pentagon John Kirby mengecam apa yang disebutnya sebagai retorika eskalasi Lavrov, dan ini jelas tidak membantu, tidak konstruktif, dan tentu saja tidak menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan kekuatan dunia yang bertanggung jawab di ruang publik. Perang nuklir juga tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperjuangkan. Tidak ada alasan bagi konflik saat ini di Ukraina untuk mencapai tingkat itu sama sekali. Mark Milley, Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan kepada wartawan saat terbang ke pertemuan bahwa beberapa minggu ke depan di Ukraina akan sangat-sangat kritis. Mereka membutuhkan dukungan berkelanjutan agar berhasil di medan perang, dan itulah sebenarnya tujuan konferensi ini. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev mengatakan kepada surat kabar pemerintah Rossiyskaya Gazeta bahwa Ukraina dapat bubar menjadi beberapa negara. Komentarnya juga menyarankan berlanjutnya perang dapat menyebabkan perpecahan Ukraina, di mana Moskow akan berusaha untuk menyalahkan lawan-lawannya. Perang Rusia dan Ukraina kini juga semakin berkembang hingga melibatkan negara-negara lain. Setelah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Republik Ceko, dan juga NATO, kini Jerman pun ikut campur dan